Oke, kali ini kita bakal bedah salah satu gagasan paling keren dan berpengaruh dari Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal banget sebagai Gus Dur. Gagasannya ini namanya pribumisasi Islam. Kedengarannya rumit ya? Enggak kok, ini sebenarnya soal visi unik beliau tentang gimana sebuah keyakinan yang universal bisa banget tumbuh subur dan benar-benar berakar kuat di tanah lokal kita sendiri. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Dan pertanyaan ini, jujur aja, ini adalah jantung dari semua yang mau kita omongin. Gini, kalau keyakinan global ketemu sama budaya lokal, apa salah satunya harus menang? Apa ini harus jadi pertarungan? Atau jangan-jangan ada jalan lain? Nah, pertanyaan tadi itu langsung nusuk ke jantung masalahnya kan, yaitu potensi benturan. Coba bayangin, di satu sisi ada pemahaman Islam yang pengennya tuh seragam, kaku. Tapi di sisi lain, kita punya realitas Indonesia yang wow, luar biasa beragam. Nah, Gus Dur hadir buat mencoba menjawab benturan inilah. Dan gini, sebelum kita ngerti gagasannya, kita mesti kenal dulu sama orangnya. Gus Dur ini kan besar di jantung pesantren tradisional ya, tapi pengalamannya itu melanglang buana kemana-mana di dalam dan luar negeri. Ini yang membuka wawasannya jadi ya super inklusif. Latar belakangnya yang unik banget inilah yang bikin dia bisa jadi semacam jembatan gitu, antara dunia Islam tradisional sama tantangan masyarakat modern yang super plural. Jadi, apa dong jawaban Gus Dur buat tantangan ini? Nah, disinilah kita mulai masuk ke inti solusinya. Sebuah konsep yang, jujur aja, pada masanya itu terasa radikal banget. Ini dia definisi kuncinya. Jadi, gini, menurut Gus Dur, pribumisasi Islam itu bukan berarti gantiin agama pakai budaya, atau sebaliknya. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini lebih ke proses adaptasi yang cerdas, di mana nilai-nilai universal Islam itu diekspresikan lewat jalur budaya lokal. Hasilnya, Islam jadi nggak terasa asing lagi, tapi justru menyatu. Rasanya tuh kayak pulang. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Ini penting banget buat dipahami. Gus Dur itu tegas banget nolak yang namanya Arabisasi. Jadi kita tuh kayak ngimpor mentah-mentah simbol budaya Arab yang seringkali nggak nyambung sama konteks kita di sini. Sebaliknya, pribumisasi itu justru merayakan kekayaan lokal, kontekstual, dan inklusif. Intinya simple, ini bukan soal cangkang atau bungkus luarnya, tapi soal esensi ajaran yang bisa bernapas dan hidup dimanapun. Oke, sekarang ayo kita gali lebih dalam lagi ya. Jadi, gagasan besar ini tuh ditopang sama 3 prinsip inti. Ini fondasinya. 3 pilar itu adalah, pertama, merangkul inklusivitas. Kedua, menghormati tradisi lokal. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial nih, mendorong pembaruan atau yang kita kenal sebagai ijtihad. Yuk kita lihat satu persatu. Prinsip pertama, inklusivitas. Dan ternyata ini akarnya kuat banget loh dalam ajaran Islam. Gus Dur tuh selalu merujuk ke ayat ini. Ayat ini menegaskan kalau keragaman kita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu emang desain dari Tuhan, bukan sebuah kesalahan. Tujuannya apa? Biar kita saling kenal, bukan malah saling menyeragamkan. Nah, inilah dasar teologisnya buat masyarakat yang plural. Oke, lanjut. Menghormati tradisi. Buat Gus Dur, tradisi kayak selamatan, wayang kulit, atau musik gamelan itu bukan ancaman buat akidah. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, beliau melihat ini semua sebagai kendaraan kebudayaan yang efektif banget buat menyampaikan nilai-nilai Islam. Caranya jadi lebih menyentuh hati dan gampang diterima sama masyarakat. Dan ini dia prinsip yang bikin gagasan ini tuh tetap hidup. Ijtihad. Gus Dur percaya banget kalau pemahaman agama itu nggak boleh beku, nggak boleh berhenti di satu titik waktu. Kita sebagai umat harus terus-menerus berpikir kritis, menafsirkan ulang ajaran biar tetap relevan sama zaman yang terus berubah. Inilah yang bikin Islam jadi agama yang dinamis, yang selalu bisa menjawab tantangan baru. Tapi tunggu dulu. Kalau kita telusuri lebih jauh, gagasan Gus Dur ini sebenarnya bukan sesuatu yang 100% baru loh. Ini tuh kayak kelanjutan dari sebuah tradisi yang udah hidup lama banget di Nusantara. Nah, ini dia poin kuncinya. Gus Dur itu melihat dirinya sebagai penerus spiritual dari Wali Songo. Coba deh kita ingat lagi, ratusan tahun yang lalu, para Wali Songo ini berhasil menyebarkan Islam dengan damai kan? Kenapa? Justru karena mereka nggak memberangus budaya lokal. Malah sebaliknya, mereka merangkulnya dan menjadikannya jembatan untuk dakwah. Tabel ini ngerangkum hubungan simbiosis mutualisme itu dengan pas banget. Jadi gini, menurut Gus Dur, agama itu punya nilai inti yang sifatnya permanen, normatif. Sementara budaya, dia itu cair, dinamis, terus berkembang. Nah, keduanya ini jangan diadu.
Agama itu diekspresikan lewat budaya, dan budaya jadi lebih kaya karena nilai-nilai agama. Hasil akhirnya, ya keharmonisan. Oke, kita sekarang sampai di bagian akhir. Di sini kita bakal lihat gimana gagasan yang lahir dari rahim Indonesia ini ternyata punya pelajaran yang relevan banget buat panggung dunia. Inilah mungkin warisan terbesar dari gagasan tribumisasi Islam. Coba kita lihat dunia sekarang, yang sering terancam sama ekstremisme atas nama agama. Nah, gagasannya Gus Dur ini menawarkan jalan tengah yang berlian. Sebuah model yang ngebuktiin kalau iman yang dalam itu nggak perlu kok musuhan sama identitas lokal. Justru sebaliknya, keduanya bisa saling menguatkan untuk membangun masyarakat yang toleran dan plural. Sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-bareng pertanyaan ini. Visi Gus Dur ini sebetulnya menantang kita semua untuk ngelihat lagi ke dalam diri kita. Mungkin aja jawaban atas perpecahan global itu bukan dengan mati-matian bikin semua orang jadi sama, tapi justru lewat kearifan kita untuk menemukan nilai universal di dalam kekayaan budaya kita masing-masing yang unik. Gimana menurut Anda?